Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Pak Wildan. Hari ini kita akan membahas tentang menulis cerita pendek. Ya, kita akan lebih fokus ke menelaah struktur, aspek kebahasaan, dan bagaimana menulis cerita pendek itu sendiri. Jadi, teman-teman, nanti setelah teman-teman menyimak penjelasan Bapak, teman-teman diharapkan bisa menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca dan didengar, kemudian mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Jadi, silakan teman-teman simak penjelasan Bapak dengan baik dan teliti ya. Oke teman-teman, kita ke struktur cerita pendek. Tentu sebelum kalian menulis cerita pendek, kalian harus atau teman-teman harus bisa atau harus mengetahui struktur cerita pendek itu sendiri. Setelah teman-teman tahu struktur cerita pendeknya, maka nanti teman-teman bisa menulis cerita pendek dengan baik dan benar, ya. Ada berapa strukturnya? Struktur cerita pendek ada 4, teman-teman. Ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Orientasi itu apa? Orientasi itu adalah pengenalan sebuah cerita. Pengenalan siapa? Pengenalan tokohnya, kemudian pengenalan keluarganya misalnya, atau orang-orang terdekatnya, kemudian mengenalkan awal itu suasana tokohnya, perasaan tokohnya bagaimana, dan seterusnya. Itu dikenalkan di awal cerita pendek, teman-teman. Setelah pengenalan, kemudian barulah ke rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa itu peristiwa-peristiwa semuanya itu dijelaskan di rangkaian peristiwa. Peristiwa itu isinya apa? Peristiwa itu isinya adalah konflik ya teman-teman. Jadi bagus tidaknya sebuah cerpen itu berdasarkan dari konfliknya atau permasalahan yang ada. Jika konfliknya itu mudah ditebak, maka cerpen itu cenderung tidak menarik. Tetapi kalau konfliknya itu sulit ditebak, maka cerpen itu menjadi akan menarik. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi dalam rangkaian cerita itu banyak sekali konflik yang ada. Kemudian konflik-konflik itu dijabarkan, dijelaskan, diceritakan, kemudian akan semakin lama akan semakin memuncak, semakin tinggi, semakin besar konfliknya, dan masuklah ke komplikasi teman-teman. Komplikasi itu cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mengaruhi waktu dan karakter tokoh dan seterusnya. Jadi komplikasi itu puncaknya sebuah konflik. Jadi konflik besar ada di situ. Ya, ini yang ditunggu-tunggu pembaca biasanya ini. Nah, komplikasi ini konflik puncaknya. Setelah konflik puncak bagaimana? Nah, setelah konflik puncak barulah ada resolusi atau penyelesaian. Nah, ada konklusi di situ. Nah, kalau teman-teman lihat itu di bawah bagian itu ada gambaran, ada orientasi, dari rangkaian peristiwa komplikasi itu bisa kita lihat orientasi itu di bawah, rangkaian peristiwa semakin memuncak semakin ke atas, kemudian komplikasi, puncaknya konflik, setelah itu baru resolusi atau penyelesaian. Jadi struktur di dalam cerita pendek itu ada 4, dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Mari kita lihat selanjutnya ya. Ini contoh orientasi di dalam cerpen ya, saya baca. Aku Anissa, duduk di bangku kelas 8. Hobiku bersepeda, namun sayangnya aku nggak punya sepeda yang bagus. Sepeda yang ada sudah 4 tahun menemaniku, mungkin juga lebih. Untung saat bapak beli sepedaku sudah kurang normal, bukan ukuran anak kecil. Jadi saat aku mulai besar, ukuran sepedaku tidak terlalu kecil. Sudah agak butut, mau minta dibelikan sepeda baru kok ya nggak tega. Bapak bekerja sebagai supir keluarga Saktiawan, ibu mengurus rumah tangga. Adikku 2 orang, kelas
5, dan kelas 1. Nah, ini teman-teman. Jadi, ini adalah contoh sebuah orientasi. Orientasi ini mengenalkan siapa? Tokoh. Siapa tokohnya? Anissa. Kemudian dia mengenalkan kondisi keluarganya. Kondisi keluarganya yaitu bapaknya yang menjadi sopir dari keluarga Setiawan, kemudian ibunya hanya ibu rumah tangga. Adiknya ada 2. Jadi dikenalkanlah di situ. Nah, ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya teman-teman. Ini ada contoh rangkaian peristiwa. Aku tidak tahu sebenarnya ibu sakit apa. Karena setiap kutanya, ibu selalu mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Mungkin supaya aku tak khawatir. Yang ku tahu, tak hanya badan ibu yang semakin kurus, tatapan ibu juga semakin sayu. Sering malam hari ku dengar ibu batuk, dan kalau sudah batuk, sepertinya ibu sangat kesakitan. Dia memegang dadanya. Aku biasanya mengambilkan minum hangat, sekadar mengurangi batuk ibu. Membalurkan kayu putih juga sering kulakukan agar ibu merasa tubuhnya hangat. Nah, seperti itu. Ini adalah salah satu rangkaian peristiwa. Di dalamnya ada apa tadi? Ada konfliknya. Dia menjelaskan tentang ibunya yang sakit-sakitan. Ini adalah salah satu dari rangkaian peristiwa, teman-teman. Kemudian, ini contoh komplikasi atau konflik puncaknya. Tak lagi kudengar suara ibu. Ku cium pipinya, masih terasa hangat. Ku genggam tangannya, tapi ibu tak membalasnya. Ku panggil berulang-ulang, tapi ibu tak juga mendengar. Aku merasakan seluruh tubuhku lemas. Ibu, ibu, aku berteriak sambil mengguncang tubuh ibu. Suster, dokter, ibuku. Nah, salah satu contoh. Nah, ini adalah konflik puncak, teman-teman. Ini mengindikasikan bahwa ibunya ini sudah tidak ada atau meninggal dunia. Jadi ini adalah konflik puncaknya. Nah, kemudian ini salah satu lagi ada contoh resolusi. Dokter dan beberapa suster menghampiri ibu, memasang oksigen, mencoba alat pemacu jantung, dan entah apa lagi. Mencoba menyelamatkan ibuku. Bapak memasuki ruang ICU, memeluk dengan erat. Tangis kami pecah. Ibu tak tertolong. Ibu telah pergi. Ibu benar-benar pergi. Setelah kami punya rumah dan aku punya karya. Karya yang tak sempat dibaca oleh ibu. Jadi ini adalah contoh resolusi, teman-teman. Jadi tadi konflik puncaknya adalah ibunya itu terindikasikan meninggal. Kemudian resolusinya atau penyelesaiannya ibu kemudian meninggal dunia. Ini adalah penyelesaian, teman-teman ya. Jadi tadi ada 4 jenis ada 4 struktur ya. Struktur dalam terdepan ada 4. Ada orientasi, kemudian dengan peristiwa, kemudian komplikasi, dan terakhir ini adalah resolusi. Baik teman-teman, kita ke slide selanjutnya. Ya, setelah kalian belajar tentang aspek belajar tentang struktur, kita akan belajar aspek kebahasaan yang ada di dalam cerita pendek. Ya, kita lihat bersama. Aspek kebahasaan dalam cerita pendek itu ada 6, teman-teman. Yang pertama adalah dialog, kemudian kata benda khusus, kemudian sudut pandang pencerita, kemudian uraian deskriptif, penggunaan majas, dan yang terakhir adalah pertanyaan retoris. Mari kita bahas satu persatu, teman-teman. Pertama adalah dialog. Tentu kalian sudah paham ya dialog ya. Dialog dapat diartikan sebagai percakapan atau proses komunikasi yang ada dalam suatu cerita. Di dalam cerita, dialog bisa diutarakan tokoh utama atau tokoh pembantu. Ini contohnya dialog. Selamat ya, akhirnya anak ibu punya karya yang akan dibaca orang lain, kata ibu. Jadi ciri dialog itu dia ada tanda petiknya di situ. Ya, itu salah satu ciri dialog, teman-teman. Tentu kalau dialog ini teman-teman sudah paham semua.
Kemudian paham semua. Kemudian di dalam cerita pendek itu juga ada kata benda khusus. Kata benda khusus adalah pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Misalnya memilih kata beringin atau term besi dibandingkan kata pohon. Jadi kalian tahu sendiri ada kata umum dan kata khusus ya. Jadi dalam cerpen itu lebih menggunakan ada kata khususnya, teman-teman. Contoh, hari ini Bapak akan menemaniku mengambil uang honorarium menulis. Semalam Ibu memintaku membelikan buah sawo dan jambu air. Nah, ini sawo dan jambu air ini adalah masuk kata benda khusus. Kata benda umumnya apa? Buah berarti, ya. Seperti itu. Jadi kalian ketika menulis cerita pendek lebih baik harus menggunakan kata benda khusus. Selanjutnya, ada sudut pandang. Sudut pandang itu adalah cara pengarang menceritakan tokoh utama atau cara atau teknik pengarang menceritakan tokoh utama ya sama. Cara atau pengarang menceritakan tokoh utamanya. Jadi sudut pandang itu terbagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Jadi ketika teman-teman ingin menulis sebuah cerpen, teman-teman tinggal memilih nanti menggunakan sudut pandang orang pertama atau kata-kata aku, saya, nama orang, ya, atau menggunakan sudut pandang orang ketiga, dia, atau nama orang, maaf tadi ya. Jadi sudut pandang orang pertama itu saya atau aku, sudut pandang orang ketiga itu mereka, dia, nama orang. Seperti itu, teman-teman. Sudut pandang itu bisa dibagi menjadi sudut pandang orang pertama tunggal, sudut pandang orang pertama jamak, orang ketiga tunggal, dan orang ketiga jamak. Ya, seperti itu. Kemudian ada orang deskriptif. Orang deskriptif yang rinci. Deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Misalnya, baunya seperti apa yang didengar, terlihat seperti apa yang dirasakan, dan lain-lain. Ini sangat penting supaya pembaca bisa tahu, benar-benar tahu, dan bisa membayangkan seperti apa kejadiannya yang diceritakan itu. Jadi orang deskriptif, contoh, ini contohnya, Zaidan, adik kelasku, adik lelakiku, duduk di kelas 5, Zaidan kelas 1 SD, Mekarjaya. Keduanya sangat mirip, beda dengan aku. Mungkin karena aku perempuan. Zaidan sedikit lebih putih dibanding Raihan. Mereka suka bermain sepak bola, karate, dan juga lari. Jadi ini di sini intinya paragraf tersebut ini menjelaskan, mendeskripsikan tentang adik lelaki si Zaidan itu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman, ada majas. Nah, ini di dalam cerita pendek ketika tidak ada majasnya, maka pembaca itu tidak bisa gimana ya? Ketika ada majasnya, itu pembaca akan memiliki perasaan lain, perasaan yang lebih karena ada majasnya di situ. Ya, di dalam cerita pendek biasanya, ya, majas kan banyak ya, biasanya ada 3 majas yang muncul biasanya, yaitu simile, metafora, dan personifikasi. Personifikasi ini sering digunakan biasanya. Simile itu adalah perbandingan langsung ya teman-teman. Contoh, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas, ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Jadi ada kata bagai di sini. Jadi perbandingan langsung itu ciri dari simile itu adalah ada konjungsi. Konjungsinya bagai, seperti ada seperti itu ya, bak, laksana, dan seterusnya. Kemudian ada lagi metafora, sama-sama perbandingan teman-teman, tapi ini perbandingan tidak langsung. Jadi tidak ada kata tadi bagai, seperti, bak, laksana, tidak ada. Contoh, dia
memiliki hati batu. Dia memiliki hati batu. Apakah hatinya itu batu? Tidak. Hati batu berarti dia memiliki pegangan yang kuat, idealisme yang kuat. Nah, seperti itu. Keras kepala seperti lembu. Keras kepala seperti lembu. Nah, ini kelihatannya ada kata seperti ini masuknya ke simile nanti ini. Nah, keras kepala bisa ini, keras kepala. Keras kepala berarti tadi sama ini, idealisme, idealis dan seterusnya. Susah diingatkan, itu keras kepala biasanya ya. Kemudian ada personifikasi. Nah, ini biasanya majas yang sering kali muncul, teman-teman. Ada personifikasi. Personifikasi itu benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Jadi benda mati yang seolah-olah bisa hidup seperti manusia. Contoh, awan tertatih-tatih melintas langit. Apakah awan punya kaki? Tertatih-tatih berjalan? Tentu tidak. Terus kerikil di jalan tampak pucat sedih. Apakah kerikil punya wajah? Tentu tidak. Nah, ini hanya majas saja, namanya adalah majas personifikasi. Jadi benda bisa hidup seperti manusia. Nah, dibuat bisa hidup seperti manusia, seperti itu, teman-teman. Nah, uh, ini apa namanya, pertanyaan retoris selanjutnya. Ini tulisan majas ini salah ya. Jadi pertanyaan retoris maksudnya. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Karena jawaban atau maksud si penanya sudah terkandung dalam pertanyaan tersebut. Jadi, untuk memperindah sebuah cerpen, pertanyaan retoris ini juga dibutuhkan, teman-teman. Contohnya, apakah kalian punya ibu juga? Nah, pertanyaan ini tentu tidak perlu dijawab, karena kita tahu bersama bahwa kita itu punya ibu. Tapi pertanyaan ini akan memperkuat, akan memperindah, akan memberikan rasa kepada pembaca lebih, seperti itu. Ya, teman-teman. Nah, itu tadi aspek kebahasaannya. Tentu ketika nanti kalian menulis cerita pendek, kalian harus juga memperhatikan aspek kebahasaan ini supaya cerita pendek yang kalian cerita pendek yang kalian tulis nanti akan menjadi cerita pendek yang bagus. Ya. Selanjutnya, menentukan. Lah, ini teman-teman. Kita masuk kepada bagaimana kita akan menulis cerita pendek, ya. Terus bagaimana caranya menulis cerita pendek? Apakah langsung ditulis saja? Tentu tidak, teman-teman. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita menulis cerita pendek. Terus yang sebelumnya tadi, struktur dan unsur kebahasaan, nah, itu bukan langkah menulis cerita pendek, tidak. Tapi itu perlu dan wajib kalian ketahui dahulu. Terus setelah mengetahui struktur dan aspek kebahasaan, tentu juga dengan unsur-unsurnya, ya, unsur-unsur cerita pendek, kalian kemudian akan bisa menulis. Nah, di dalam menulis tersebut ada langkah-langkahnya, ada step by step-nya. Step pertama apa yang dilakukan? Kalian harus menentukan unsur intrinsik cerita pendeknya. Ya, sebelum menulis tentu kalian harus menentukan unsur intrinsiknya dulu sebelum kalian menulis, karena ketika kalian tidak menentukan unsur intrinsik ini terlebih dahulu, kalian akan kekurangan ide, kalian akan lebih lama di dalam menulis. Ya. Baik. Selanjutnya. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalian akan menentukan unsur intrinsiknya. Berarti pertama kalian harus menentukan ide terlebih dahulu, kemudian tema, alur atau plot, menentukan penokohan, menentukan latar setting, kemudian membuat sudut pandang, dan menentukan amanatnya. Ya. Oke. Jadi unsur intrinsik yang pertama itu kan tema ya, teman-teman. Tapi sebelum kamu menentukan tema, kamu harus menentukan ide terlebih dahulu.
tentu ide ini banyak sekali ya. Ya, kalian bisa mencatat ide-ide yang ingin teman-teman tulis selanjutnya menjadi cerita pendek. Apa itu? Idenya banyak sekali. Misalnya kalian ingin membuat cerita pendek tentang bertemakan guru misalnya, atau ibu, kasih sayang seorang ibu, atau tentang teman, persahabatan, semuanya kamu tulis. Ya, ide itu diambil dari mana? Inspirasinya dari mana? Tentu dari pengalaman teman-teman. Ya, pengalaman teman-teman pernah apa dan seterusnya. Itu semuanya bisa menjadi ide. Nah, setelah itu, setelah teman-teman rinci ide-idenya semuanya, barulah tentukan satu saja. Ya, tentukan satu saja ide yang kemudian akan dijadikan menjadi tema teman-teman. Ya, temanya apa? Apakah kasih sayang ibu terhadap anaknya, atau misalnya perjuangan seorang anak menggapai mimpi misalnya, dan seterusnya. Itu kemudian dijadikan tema. Ini penting ya. Tema itu adalah dasar. Kalian harus menentukan tema terlebih dahulu sebelum menulis. Nah, kemudian teman-teman, setelah menentukan tema, kalian harus menentukan tokoh dan penokohannya. Ya, tokoh dan penokohannya. Ya, jadi tokohnya siapa, kemudian kira-kira sifatnya bagaimana. Ya, ada berapa tokohnya, kemudian penokohannya. Nah, tentu di dalam penokohan ini, ya, tentu ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis di dalamnya. Ya, supaya apa? Supaya cerita itu lebih menarik karena ada tokoh antagonis di situ. Nah, kemudian setelah menentukan tokoh, kalian menentukan latar atau setting. Kira-kira nanti ceritanya itu tempatnya di mana, waktunya kapan saja, kemudian suasananya ingin kalian bangun itu suasana yang bagaimana. Itu nanti semuanya direncanakan dulu, ditulis dulu kira-kira bagaimana. Nah, ini belum menulis ya, ini baru mengira-kira nanti bagaimana, tapi ditentukan terlebih dahulu. Kemudian menentukan sudut pandang, ini juga penting teman-teman. Teman-teman ingin menceritakan cerpen itu menggunakan sudut pandang keberapa? Menggunakan kata aku atau kata dia? Ya, menggunakan penulis atau teman-teman sendiri sebagai pelakunya, atau orang lain atau dia. Lah, ini sangat sangat berpengaruh terhadap cerita itu sendiri nanti. Jadi silakan nanti tentukan dulu. Kemudian membuat alur atau plot. Nah, ini alurnya kalian ingin menggunakan alur maju, mundur, campuran, atau kilas balik, terserah teman-teman. Ya, kemudian kira-kira nanti peristiwanya bagaimana, kemudian peristiwa itu disambung-sambungkan, lah itulah alurnya. Seperti itu. Setelah alur, nah ini kira-kira pembaca atau gini, amanat pesan yang teman-teman ingin sampaikan kepada pembaca itu apa? Nah, itu nanti silahkan ditulis terlebih dahulu. Kira-kira apa? Apakah teman-teman ingin menyampaikan bahwa teman-teman ingin pembaca itu menghormati orang tuanya, menghormati ibunya, menghormati ayahnya misalnya, atau menyayangi temannya misalnya, maka kalian tulis dulu teman-teman. Ya, kira-kira nanti amanatnya apa? Nah, seperti itu. Kemudian dibuat, lah kira-kira seperti inilah. Ya, ini tema misalnya perjuangan meraih mimpi. Kemudian tokoh Sari, teguh pada pendirian, sabar, berjuang keras dan seterusnya. Ini gambarannya saja kira-kira ketika kalian membuat unsur intrinsik cerita pendek seperti ini. Terus misalnya ada pertanyaan seperti ini. Apakah ketika sudah membuat unsur cerita pendek seperti ini, apakah semuanya harus masuk? Ketika ada perubahan bagaimana? Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Misalnya tokohnya ada
3 di situ. Kemudian ketika kamu menulis, kamu tambah tokoh lagi. Boleh tidak? Boleh, boleh saja, enggak apa-apa. Ini kan rencana ya. Rencana 1-2 hal bisa berubah, tapi jangan semuanya. Nanti temanya berubah, tokohnya berubah, latarnya berubah, ya sama saja membuat unsur intrinsiknya. Ya, jadi kalau 1-2 hal yang berubah boleh. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian setelah membuat unsur intrinsik, apa yang dilakukan? Yang dilakukan selanjutnya adalah kalian harus membuat kerangka karangan. Nah, ini juga sangat penting teman-teman. Kalau teman-teman setelah membuat unsur intrinsik, kemudian langsung menulis saja, ya Bapak jamin nanti teman-teman pasti berhenti di tengah jalan ketika menulis. Karena apa? Kekurangan ide. Ya, karena belum jelasnya rangkaian peristiwanya, sehingga teman-teman akan berhenti di tengah jalan. Untuk itu, ketika menulis cerita pendek, setelah melakukan kegiatan menentukan unsur intrinsik cerpen, setelah itu barulah membuat kerangka karangan terlebih dahulu. Ya, apa toh itu kerangka karangan? Kerangka karangan adalah sebuah konsep yang berisi mengenai garis besar atau poin utama dari sebuah tema untuk dijadikan karya tulis atau cerita. Jadi gambaran umumnya bagaimana? Ya, seperti itu. Contoh misalnya, Bapak analogikan seperti ini. Teman-teman hari Minggu ingin pergi tamasya dengan teman-teman yang lain. Nah, sebelum pergi tamasya, alangkah baiknya jika teman-teman itu berdiskusi dulu dengan teman-teman yang lain. Hari Minggu kita mau pergi kemana? Misalnya, hari Minggu kita pergi yang pertama ke pantai dulu. Kemudian kita ke museum. Kemudian yang terakhir kita ke wisata religi misalnya. Nah, setelah itulah baru hari Minggu nanti dilaksanakan. Ya, jadi ketika hari Minggu rencana itu dilaksanakan, maka akan tidak bingung lagi kita mau kemana ya, seperti itu. Jadi sudah kita rencanakan terlebih dahulu. Seperti itu juga dengan cerita pendek teman-teman. Jadi dari struktur orientasi tadi, apa yang ingin kita ceritakan, kemudian ditulis. Rangkaian peristiwa, apa yang ingin kita ceritakan, ditulis dalam beberapa kalimat. Nah, ini Bapak punya contohnya teman-teman. Ya, ini ada orientasi, mengenalkan tokoh Sari, mengenalkan tokoh Bapak dan Ibu, dan seterusnya. Ini orientasinya, hanya beberapa kalimat seperti ini. Kemudian, rangkaian peristiwa, Sari sarapan dengan keluarga, dia minta uang kepada ibunya, tetapi menegurnya ini bapaknya menegurnya. Kemudian Sari berangkat ke sekolah, dia anak yang rajin dan pandai di sekolah, dan seterusnya rangkaian peristiwa. Tentu lebih banyak. Komplikasi, hati Sari terus bergejolak antara memilih keluarga dan cita-citanya. Ini komplikasinya paling tinggi. Konflik puncak. Kemudian resolusi, bapaknya mengaku salah dan membiarkan Sari meraih mimpinya. Nah, ini resolusi atau simpulannya. Jadi nanti teman-teman buat seperti ini dulu ya teman-teman ya. Ketika teman-teman buat seperti ini dulu, nanti teman-teman akan bisa menulis dengan lancar, dengan baik. Jadi tidak berhenti di tengah jalan. Karya teman-teman juga memiliki konflik yang baik tentunya, karena sudah dipertimbangkan secara matang dulu melalui kerangka-karangan ini. Nah, kemudian setelah membuat kerangka apa yang dilakukan? Nah, barulah setelah itu teman-teman bisa menulis cerita pendek. Nah, kiblatnya, bahasa itu. Kiblatnya dari mana? Kiblatnya ya dari kerangka karangan tersebut, ya, dan dari unsur intrinsiknya tadi. Ya, setelah itu teman-teman tinggal menulis saja dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi tadi. Ya. Nah, kemudian, ini ada tips dari Bapak ya ketika menulis cerita pendek. Jadi biasanya ya yang Bapak alami, Bapak mengajar, itu murid-murid Bapak itu mereka menulis sambil menyunting teman-teman, menulis sambil mengoreksi. Jadi
menulis teman-teman, kemudian dibaca lagi, dikoreksi. Wah ini jelek ini, oret-oret, tidak jadi. Kemudian tulis lagi satu paragraf, wah tidak jadi, dan seterusnya. Maka akan lama. Terus bagaimana caranya? Kita harus tempatkan proses menyunting atau proses mengoreksi itu di akhir. Ya, proses perencanaan tadi sudah, membuat unsur intrinsik dan kerangka-karangan, kemudian proses menulis itu sendiri, kalian menulis saja tanpa mengoreksi, tanpa mempertimbangkan itu baik atau jelek, tulisan itu sudah benar atau belum. Itu tidak usah dipertimbangkan, itu terakhir saja teman-teman. Teman-teman tinggal menulis saja berdasarkan apa? Berdasarkan kerangka-karangan, berdasarkan unsur intrinsik yang teman-teman buat tadi, ditulis saja sampai akhir. Setelah sampai akhir lah, barulah setelah itu teman-teman bisa menyunting atau mengoreksi, dibaca semua, ada kata yang salah tidak, ada kesalahan tulis tidak, bahasanya bagaimana, kemudian paragrafnya sudah kohesif dan koheren belum, dan seterusnya, semuanya kemudian dirubah, disunting, diperbaiki lagi. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa menempatkan proses penyuntingan itu berada di paling akhir. Nah, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, seperti itu penjelasan Bapak tentang bagaimana menulis cerita pendek dengan baik dan benar. Ya, Bapak berharap teman-teman bisa memahami penjelasan dari Bapak, kemudian teman-teman bisa menulis cerita pendek dengan baik, menulis cerita pendek dengan menarik, dengan benar, sehingga teman-teman akan menghasilkan sebuah cerpen yang luar biasa. Terima kasih dari Bapak. Apabila Bapak ada kesalahan, Bapak minta maaf. Terima kasih. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.